Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devaristin dengan NIM 221106023111. Untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi robot di industri elektronik dan food processing. Langsung saja ke yang pertama, robot di industri elektronik. Industri elektronik membutuhkan presisi sangat tinggi hingga level mikrometer, stabilitas, dan kecepatan. Robot digunakan untuk proses yang menuntut akurasi dan konsistensi produksi. Yang A, PCB assembly atau perakitan PCB. Robot yang digunakan itu ada skala robot, biasa untuk pick and place komponen SMD. Yang kedua itu ada high speed delta robot, itu untuk penempatan komponen kecil. Yang ketiga ada robotic soldering arms, untuk penyolderan otomatis. Nah, kegiatan robotnya itu yang pertama itu memasang komponen SMD, itu seperti chip resistor, IC atau transistor dengan presisi mikrometer. Yang kedua, mengaplikasikan solder pass menggunakan robot dispenser. Yang ketiga, ada reflow soldering otomatis. Terus yang keempat itu mengurangi human error dalam penempatan komponen mini. Seperti yang diketahui, kalau manusia yang mengerjakan dengan presisi hingga mikrometer itu sangat sulit. Jadi makanya diciptakan robot untuk membantu proses tersebut. Nah, keunggulan robot di PCB assembly itu ada presisinya sangat tinggi hingga kurang lebih 10 mikrometer. Nah, yang kedua itu kecepatan penempatan hingga 60.000 CPH atau komponen per hour. Yang tiga itu minim kesalahan pemasangan, karena dari data robot itu kesalahannya pasti sudah sangat minim. Yang B ada testing atau pengujian elektronik. Robot yang digunakan itu pertama ada automate functional testing atau AFT. Yang kedua itu ada in-circuit testing atau ICT. Yang ketiga ada robot penguji tombol, layar sentuh, port USB, dan kekuatan mekanik. Jenis robotnya itu yang pertama Cartesian robot untuk pengujian berulang. Yang kedua kolaboratif robot atau cobot untuk menekan tombol, connect sampai disconnect kabel atau menjalankan siklus uji. Manfaatnya itu yang pertama siklus ujinya lebih konsisten pastinya. Terus yang kedua menghindari kerusakan yang disebabkan oleh human error. Yang ketiga juga itu dapat menaikkan reliabilitas produk elektronik. Nah, yang ketiga itu yang C itu packaging atau pengemasan elektronik. Robot yang menangani itu pertama penyusunan PCB atau modul ke tray. Yang kedua itu pengemasan anti-statik atau ESD. Yang ketiga itu ada labeling dan scanning. Nah, akurasi tinggi diperlukan karena itu komponen elektronik itu sangat kecil. Jadi akurasi yang tinggi juga diperlukan, apalagi robot akurasinya lebih tinggi. Terus yang kedua juga sensitif terhadap elektrifikasi dan getaran. Selanjutnya robot di industri food processing. Industri makanan membutuhkan robot dengan standar higienis, food grade, dan desain mudah dibersihkan. Yang A, yang pertama itu sorting atau penyortiran. Nah, biasanya itu digunakan robot ini tuh digunakan biasanya untuk memilah buah, sayur, daging, ikan berdasarkan ukuran, warna, berat atau maupun kualitas.
Terus yang ketiga juga menghilangkan benda asing, karena kalau menggunakan robot untuk penyortiran, robot dapat membedakan mana yang termasuk yang sudah diprogram, mana yang benda lain yang tidak termasuk itu. Terus jenis robotnya yang digunakan itu pertama ada Vision Guide robot dengan kamera RGB atau hyperspectral. Yang kedua itu Conveyor sampai tracking robot untuk menyortir secara real time. Contohnya itu robot sortir kurma, kentang, ayam fillet, sampai bakery. Seperti contoh yang digambar ini, mesin penyortiran untuk buah tomat mini. Yang kedua itu di packaging atau pengemasan makanan. Robot yang menangani itu pertama pengambilan makanan, pick and place. Yang kedua mengisi tray, kotak, pouch atau blister. Yang ketiga itu penyegelan otomatis. Ya, terus syarat robot. Nah, syarat robotnya itu pertama komponennya food grade atau stainless steel 304/316. Yang kedua itu IP67 sampai IP69K untuk dicuci dengan air tekanan tinggi. Yang tiga, tidak ada celah yang menimbun makanan. Jenis robotnya itu yang digunakan tuh pertama ada Delta Robot untuk snack atau bakery. Yang kedua itu ada Cobot untuk packing manual yang digantikan robot. Nah, yang C itu ada palletizing atau penyusunan karton atau produk ke palet. Robot melakukan yang dilakukan robot itu pertama menumpuk dus atau karung makanan, yang kedua menyusun pola palet otomatis, yang ketiga memindahkan beban berat secara konsisten. Robot yang umum digunakan untuk ini pertama ada 6 axis industrial robot arm, yang kedua ada pilot 20 hingga 200 kilo. Nah, manfaatnya itu yang pertama mengurangi cedera operator, yang kedua kecepatan naik hingga 2 kali lipat dibanding manual. Nah, selanjutnya ada di keunggulan robot pada kedua industri. Pada bagian A, kecepatan produksi tinggi. Nah, biasanya tuh robot bekerja 24 jam tanpa kelelahan. Terus akurasi dan konsisten yang tinggi. Yang ketiga itu throughput lebih stabil. Yang B itu kebersihan dan higienis. Di industri makanan tuh robot mengurangi kontak langsung manusia, karena untuk kebersihan robot pasti bisa lebih bersih dibanding manusia, yang manusia bisa berkontak dengan mana aja. Yang kedua itu ada mengurangi resiko kontaminasi biologis. Yang ketiga itu komponen food grade memudahkan sanitasi. Yang C, pengurangan kontaminasi. Yang pertama itu tidak ada sentuhan tangan, karena robot yang mengerjakan, jadi tidak ada sentuh tangan langsung oleh manusia. Yang kedua, desain tertutup dan stainless steel di robot makanan, jadi lebih tertutup dan menggunakan stainless steel, jadi lebih higienis. Yang ketiga itu ada mengurangi debu, oli, dan static electricity pada elektronik. Nah, tantangan dalam penerapan robot yang itu ada produk fragile atau mudah rusak. Itu yang pertama tuh komponen elektronik sensitif terhadap tekanan. Yang kedua itu buah atau makanan tertentu mudah penyok. Yang tiga dibutuhkan gripper khusus seperti vacuum soft gripper, food soft gripper. Nah, yang B itu variasi bentuk dan ukuran produk. Yang pertama buah, sayur, bakery memiliki bentuk tidak seragam. Yang kedua, perlu AI, vision, dan adaptive gripping. Yang C, ada standar food grade, semua permukaan robot harus mudah dicuci. Kedua, material harus tahan korosi. Yang ketiga, desain tanpa celah untuk mencegah penumpukan makanan.
Nah, untuk kesimpulannya itu yang pertama, dalam industri elektronik dan pengolahan makanan menjadi elemen penting untuk meningkatkan ketepatan, kebersihan, serta kecepatan produksi. Pada proses elektronik seperti pemasangan komponen PCB, pengujian, dan pengemasan, robot itu mampu bekerja dengan akurasi yang sangat tinggi sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Sementara itu, pada industri makanan, robot digunakan untuk memilah, mengemas, dan menata produk dengan standar higienis yang ketat, sehingga resiko kontaminasi berkurang karena minimnya kontak manusia. Terus, meski memberikan banyak manfaat, penerapan robot masih menghadapi beberapa kendala, seperti penanganan produk elektronik yang sangat sensitif dan variasi bentuk yang tidak seragam. Seperti banyak dalam hal untuk proses penyortiran, karena tidak semua bentuk itu sama, jadi masih sulit untuk dibedakan. Terus robot juga memerlukan teknologi penglihatan dan kontrol yang lebih cerdas untuk adaptasi yang baik. Selain itu, biaya instalasi dan kebutuhan tenaga ahli menjadi pertimbangan penting karena uh, menggunakan robot yang canggih dan menggunakan banyak robot, jadi biayanya juga pasti tinggi. Namun dengan perkembangan teknologi seperti AI dan sensor modern, penggunaan robot terus berkembang dan semakin mendukung proses produksi yang efisien di masa depan. Sekian saja presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan kesalahan dalam penulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.